Chapter 17. MACD. Mau kemana? Tanya Kak Ivan yang akan berangkat kerja dan melihat Sasha hendak keluar dari penthouse. Mau ikut Nareta Kak? Jawab Sasha. Kak Ivan mengerutkan keningnya. Kemana? Katanya mau ke rumah orang tuanya, dia bilang kangen sama mama papanya. Sahut Sasha dan langsung pergi meninggalkan Kak Ivan. Sesampainya di lobi Sasha sudah melihat Nareta yang tengah menunggu kedatangannya. Berangkat sekarang Nar? Tanya Sasha. Iya Kak, nanti keburu siang panas. Jawab Nareta. Sasha langsung menggandeng tangan Nareta dan masuk ke dalam taksi online yang sudah Nareta pesan. Kak Ivan memperhatikan kedua wanita itu dari kejauhan, kemudian ia mengambil ponselnya dari saku dan menelpon seseorang. Awasi dua wanita yang baru saja keluar dari apartemen, pastikan tidak terjadi apa-apa. Titah Kak Ivan dan segera mematikan panggilannya. Kini Din sedang menemani Sani memeriksakan diri. Mohon maaf Ibu, saya menyarankan untuk Anda periksa di dokter kandungan terlebih dahulu. Ucap seorang dokter wanita yang memeriksa Sani. Maksud dokter saya hamil? Tanya Sani. Saya belum bisa memastikan, jadi lebih baik Anda memeriksakan diri di dokter kandungan. Din terdiam mendengar perkataan dokter tersebut. Bagaimana jika Nareta tahu tentang kehamilan Sani? Apa Nareta akan minta pisah darinya? Tidak. Din tidak mau berpisah dari Nareta. Dia sangat mencintai istrinya itu. Tapi bagaimana dengan Sani yang kini telah mengandung anaknya? Tak mungkin dia menelantarkan Sani. Ah, sial, dia bingung sekarang. Tapi berbeda dengan Sani yang kini merasakan bahagia, akhirnya keinginannya untuk bisa mengandung anak Din pun terwujud. Yang artinya dia tidak akan pernah berpisah dari pria yang ia cintai itu. Senyumnya terus mengembang sambil tak henti-hentinya mengelus perutnya yang masih rata. Din dan Sani sekarang sudah mengantri di dokter poli kandungan. Sembari menunggu namanya dipanggil, Sani terus bergelayut manja di lengan Din. Apa kamu tidak senang Mas, aku hamil anakmu? Tanya Sani mendongakkan kepalanya menatap wajah Din yang sedari tadi diam. Din balik menatap Sani dengan ekspresi datar. Senang, jawabnya singkat. Sani mendengar jawaban Din yang seperti terpaksa langsung melepas rangkulannya dari lengan Din. Atas nama Ibu Sani. Panggil perawat. Mendengar namanya dipanggil, Sani langsung bangkit dan berjalan masuk ke dalam ruangan dokter kandungan. Din mengikutinya dari belakang. Silakan duduk Ibu, ucap dokter dengan lembut. Sani segera mendudukkan dirinya di kursi depan meja dokter. Apa ada keluhan yang dirasakan Bu Sani? Tanya dokter tersebut. Saya sering mual akhir-akhir ini Dok, dan juga sering pusing. Jawab Sani. Baik Bu Sani, kita periksa dulu ya, ujar dokter lalu meminta Sani untuk berbaring di ranjang. Dokter mulai memeriksa Sani. Baik Bu Sani, kita duduk dulu ya, nanti saya jelaskan. Sani mengikuti arahan dokter dan kembali duduk di samping Din yang sedari tadi menunggunya. Bu Sani, kandungan Anda memasuki usia 12 minggu, jadi harap tetap jaga kesehatan dan jangan terlalu memforsir pekerjaan. Saya buatkan resep, nanti silakan ditebus, kata dokter tersebut. Terima kasih dokter, ucap Sani kemudian berdiri dan berlalu keluar dari ruangan dokter sambil menggandeng tangan Din. Sesampainya di mobil, Din langsung melajukan mobilnya mengantar Sani pulang. Mas, panggil Sani. Din menoleh menatap Sani. Kapan kamu nikahi aku? Tanya Sani. Mendengar pertanyaan Sani,
Spontan Din menginjak rem tiba-tiba. Membuat Sunny setengah terpental ke depan jika saja wanita itu tak memakai seatbelt. Mau kau ingin membuat kita celaka? Bentak Sunny karena terkejut. Maaf. Aku hanya kaget dengan pertanyaanmu itu, sahut Din. Apa aku salah menanyakan kepastian, sedang aku sudah mengandung anakmu? Teriak Sunny. Aku hanya akan bertanggung jawab atas anak yang kamu kandung tapi tidak dengan menikahimu. Aku mencintai Nareta. Jawab Din tegas menatap Sunny tajam. Sedang Sunny membulatkan matanya atas jawaban yang Din ucapkan. Mas, kamu gak bisa kayak gitu. Aku juga butuh kamu, teriak Sunny. Tapi aku tak mencintaimu, sedari awal aku katakan jika aku mencintai Nareta dan kamu hanya sebagai simpananku tak lebih. Jadi jangan berharap lebih. Bentak Din, suaranya menggelegar memenuhi seisi mobil. Sunny memejamkan matanya takut mendengar bentakan Din. Air matanya tiba-tiba mengalir membasahi kedua pipinya. 1 tahun lamanya dia menjadi penghangat R4 Jang Din, dan rela menyerahkan cintanya demi bisa bersama dengan pria itu. Tapi lihatlah sekarang. Pria yang begitu dia dambakan malah mencampakkan dirinya setelah tahu jika dia mengandung anak dari pria itu. Sesakit inikah rasanya? Din menatap Sunny yang menangis terisak-isak, jujur dia juga tak tega membentak wanita di sampingnya ini. Tapi apa boleh buat, Din tak mungkin meninggalkan Nareta yang sudah bertahun-tahun menemaninya demi Sunny. Din mengusap kasar wajahnya, pikirannya dilema memikirkan semua masalah yang terjadi. Aku pikirkan lagi nanti, gimana ke depannya masalah ini. Sekarang aku antar kamu pulang dan istirahatlah. Ucap Din yang kembali merendahkan nada bicaranya. Sunny diam tak menjawab, dirinya masih menangis terisak-isak. Assalamualaikum Mah. Pah. Nareta mengucapkan salam sembari tangannya membuka pintu. Ayo masuk Kak. Ujarnya meminta Sasha ikut masuk ke dalam rumah. Sasha mengikutinya di belakang. Dilihatnya sang mama sedang membaca majalah fashion di samping kolam renang. Mah. Panggil Nareta. Mama Tessa menoleh ke arah sumber suara. Red, tumben kesini gak ngabarin mama. Tanya Mama Tessa, matanya melirik ke arah Sasha yang ada di belakang putrinya. Iya Mah, abisnya keburu kangen sama mama jadi gak sempat ngabarin. Kenalin Mah, dia Kak Sasha. Kakak perempuannya Mas Din. Ujar Nareta menjelaskan. Kenalin Tante, saya Sasha. Ucap Sasha seraya mengulurkan tangan. Mama Tessa membalasnya sambil tersenyum. Mama Tessa. Ajak masuk biar mama panggil bibi biar bikin minum. Imbuhnya. Nareta menurut dan mengajak Sasha untuk duduk di sofa ruang tengah. Nar, mama kamu masih cantik ya. Kamu anak keberapa? Tanya Sasha. Nareta tersenyum. Aku gak punya saudara Kak. Aku cuma anak satu-satunya. Mama Tessa menyusul dan ikut nimbrung dengan Nareta serta Sasha. Tak lama bibi juga muncul membawa nampan berisi orange juice juga cemilan. Diminum nak. Kata Mama Tessa, iya tante, makasih. Papa mana Mah? Tanya Nareta. Kerjalah, ini kan bukan hari weekend. Jawab Mama Tessa. Nareta mengangguk paham. Nak Sasha, kok tante baru pertama kali lihat kamu ya? Tante kira saudaranya Din cuma Kaifan aja. Ucap Mama Tessa. Iya tante, semenjak orang tua kami meninggal. Saya memilih tinggal dan menetap di luar negeri. Jawabnya. Oh, pantas tante baru lihat kamu hari ini. Sasha tersenyum mendengarnya. Ketiga melanjutkan obrolan, sesekali dengan diselingi candaan.
Mama Tessa orangnya yang baik juga menyenangkan jika diajak ngobrol, membuat Sasha juga mudah akrab dengan Mama Tessa. Ketiganya asyik bercerita dan bergosip. Maklum perempuan pasti begitu, kalau sudah sefrekuensi, obrolannya pasti tak jauh dari kata bergibah. Chapter 18. Hari telah beranjak sore, kini Nareta dan Sasha berpamitan pulang pada Mama Tessa. "Mah, kita pulang dulu ya, udah sore, takut Mas Din juga udah pulang kerja," ucap Nareta. "Saya juga pamit Tante." "Ya udah, kalian hati-hati pulangnya, Mama panggilin Mang Udin ya buat nganter kalian," kata Mama Tessa. "Gak usah Mah, kita udah pesen taksi online kok." "Nah itu udah datang," ujar Nareta seraya menunjuk taksi yang sudah singgah di depan gerbang. "Kita pamit dulu ya Tan," pamit Sasha lalu mengulurkan tangannya takzim pada Mama Tessa, begitupun juga Nareta. "Hati-hati," teriak Mama Tessa ketika keduanya sudah masuk ke dalam taksi seraya melambaikan tangan. Taksi yang mereka tumpangi telah meninggalkan pelataran rumah orang tua Nareta. "Nar, Mama kamu baik ya orangnya. Andai Mama Steffi masih ada pasti aku masih merasakan kasih sayangnya," ucap Sasha lirih. Dia mengingat mendiang ibunya yang memiliki sifat seperti Mama Tessa yang berhati malaikat. Nareta tersenyum lalu menggenggam tangan Sasha. Kakak Sasha, boleh kok anggap Mama Tessa seperti ibu kandung sendiri. Justru Mama Tessa seneng kalau ada keluarga baru, kata Nareta tulus. "Makasih Nar, keluarga kalian memang baik hati," ujar Sasha dan dibalas senyuman oleh Nareta. "Aduh," pekik Sasha dan Nareta saat sopir taksi mengerem mobilnya mendadak. "Bapak kenapa rem mobil mendadak?" tanya Sasha. "Itu Mbak, di depan ada preman yang hadang mobil kita," jawab Pak sopir gugup. Nareta dan Sasha melihat ke depan dan ternyata benar ada sekitar 5 orang preman yang menghadang mobil mereka. "Gimana ini Mbak?" ucap Pak sopir yang terlihat ketakutan, pasalnya para preman itu mendekati mobil dan menggedor pintunya. "Bapak tenang, kita baru cari bantuan," ujar Sasha mencoba menenangkan. "Nar, coba kamu telepon Din dan aku juga hubungi Kak Ivan." Nareta mengangguk. "Hei, keluar kalian!" teriak ketua preman sambil menggedor kaca mobil dengan keras. "Aduh Mas Din kemana sih, kok gak aktif ponselnya?" gumam Nareta gelisah, tapi dia tetap berusaha suaminya itu. "Mbak, saya takut ngadepin preman-preman itu sendirian," ujar sang sopir, karena dirinya yang sudah berusia 50 tahunan membuatnya berpikir mungkin akan kalah jika menghadapi para preman itu yang berbadan besar dan penuh tato. "Sabar ya Pak," ucap Nareta yang masih berusaha menghubungi Din. Preman itu terus berteriak dan mengancam akan menghancurkan mobil jika tak ada yang keluar. Terpaksa Pak sopir keluar. "Kak, gimana ini?" tanya Nareta panik. "Tenang. Aku udah hubungi Kak Ivan, bentar lagi dia kesini. Kita keluar dulu aja gimana?" Kasihan Pak sopirnya udah mau babak belur gitu. Tunjuk Sasha dengan dagunya yang melihat si sopir sudah dikeroyok oleh para preman. Nareta mengangguk, keduanya pun keluar dari mobil. "Heli, kalian berani cuma sama orang tua, sini lawan kita kalau berani," teriak Sasha dengan posisi siap pasang kuda-kuda, padahal dirinya sudah ketar-ketir karena sebenarnya dia tak bisa bela diri, tapi demi bisa mengalihkan perhatian para preman agar Nareta juga segera menolong si sopir yang terlihat sudah terkapar tak berdaya di atas aspal. Para preman menoleh dan menatap Sasha dengan tajam sembari tersenyum menyeringai. "Besar juga nyalimu Nona," ucap bos preman. "Tangkap dia," teriaknya.
Para anak buahnya mengejar Sasha yang berlari sedang bos preman menunggu sambil menyulut rokoknya. Duh, gimana caranya aku nolongin Pak Sopir? Bos premannya malah nungguin di situ lagi. Batin Nareta yang bersembunyi di balik pohon besar dekat mobil taksi, matanya celingak-celinguk mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghadapi si bos preman. Dan kebetulan di samping pohon ada sebuah balok kayu. Nareta pun mengambilnya dan berjalan pelan-pelan ke arah bos preman. Buuk! Nareta memukul kepala bos preman itu hingga mengeluarkan darah, tapi tak membuat bos preman tumbang, justru ia malah membalikkan badannya dan menatap Nareta tajam. Tangannya terulur menyentuh belakang kepalanya dan menyentuh darah yang mengalir hingga ke tengkuknya. Kau! Geram si bos preman lalu melangkah maju mendekati Nareta. Nareta mengacungkan balok kayu itu di hadapan bos preman. Berani mendekatku, pukul lagi kau dengan balok ini. Ancam Nareta. Bos preman itu terus melangkahkan kakinya maju mendekat membuat Nareta memundurkan kakinya hingga terpojok pada pohon besar tadi. Nareta memukulkan balok kayu ke arah bos preman, tapi bisa ditepisnya hingga bos preman itu merebut balok kayu itu dan membuangnya. Nareta panik, dirinya sudah benar-benar terpojok. Apa yang harus aku lakukan? Kak Sasha juga lari kemana ini? Batin Nareta. Bos preman menarik tangan Nareta dan mengangkatnya lalu melemparkannya ke atas kap depan mobil. Brak! Ark! Teriak Nareta merasakan sakit pada punggungnya, tiba-tiba perutnya juga merasakan sakit, seperti tertusuk dan D4 keluar dari selap 4 hektarnya dan dirinya merosot ke aspal. Bertepatan dengan itu Kaivan datang dengan para anak buahnya dan melihat Nareta sudah kesakitan sambil memegang perutnya. Kaivan mengepalkan tangannya, giginya bergemelatuk menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Beri pelajaran bah itu. Perintah Kaivan dengan nada dingin. Baik bos. Jawab anak buah Kaivan serempak. Bos preman itu dikeroyok oleh anak buah Kaivan, hingga babak belur dan terkapar tak berdaya berlumuran D4. Setelah itu anak buah Kaivan membantu sopir taksi yang mungkin sudah tak sadarkan diri. Sedang Kaivan langsung mendekati Nareta yang terus merintih kesakitan memegang perutnya, darah segar terus mengalir dari sela pahanya. Nareta! Panggil Kaivan seraya tangannya menepuk pelan pipi Nareta yang hampir memejamkan matanya. Mas sakit. Rintih Nareta, tangannya terangkat memegang erat tangan Kaivan. Tanpa basa-basi Kaivan segera mengangkat Nareta membawanya ke rumah sakit. Sedang Sasha terus berlari hingga dia menemukan sebuah kantor polisi. Sasha masuk ke dalam dan kebetulan ada seorang polisi yang berjaga di pos depan. Pak, tolong saya. Ucap Sasha, nafasnya ngos-ngosan. Ada apa mbak? Tanya polisi yang berjaga. Saya dikejar preman pak, dia ada di belakang saya. Tunjuk Sasha dengan tangannya lalu ambruk tak sadarkan diri. Polisi menyisir sekitar dan benar saja, ada sekitar 3 orang preman yang berbalik badan melarikan diri agar tak tertangkap oleh polisi. Aduh, ini mbaknya malah pingsan. Gerutu polisi itu. John, tolong bantuin saya. Pintanya pada temannya sesama polisi yang bernama Johnny. Ada apa? Tanya Johnny. Nih bawa mbak ini ke rumah sakit. Jawabnya sambil menunjuk Sasha yang masih tergeletak di aspal. Dia siapa mul? Cantik bener. Tanya Johnny pada temannya tadi yang bernama Mulyadi. Jelalatan banget mata lu, kau tahu aja ada yang bening. Tadi dia dikejar preman. Karena kelelahan dia pingsan, sudah bantu aku bawa dia ke rumah sakit. Ujar Mulyadi dan langsung diangguki Johnny.
Mereka membawa Sasha ke rumah sakit terdekat. Chapter 19. Sembari menunggu Nareta ditangani oleh dokter, Kak Ivan mencoba menghubungi Din. Hingga panggilan kelima barulah Din mengangkatnya. "Halo Kak," sapa Din dari seberang telepon. "Kau dari mana saja?" Nareta masuk rumah sakit. Bentak Kak Ivan merasa jengkel dengan adiknya ini. "Apa? Nareta masuk rumah sakit? Apa yang terjadi dengannya Kak?" tanya Din. "Jangan banyak tanya, sekarang kau berangkat ke rumah sakit Pelita Senja. Aku tunggu sekarang," ucap Kak Ivan lalu menutup sambungan teleponnya. Din yang sedang berada di apartemen Sunny langsung bergegas pergi ke rumah sakit. "Mas mau kemana?" teriak Sunny yang saat itu sedang menyiapkan makan malam untuk mereka. "Ke rumah sakit, Nareta kena musibah," jawab Din juga berteriak kemudian berlalu meninggalkan Sunny. Din mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, tak peduli banyak pengendara mobil yang berteriak karena Din membawa mobil dengan ugal-ugalan. Saat menunggu Din datang, Kak Ivan melihat dua orang perawat mendorong berangkar yang berisi seorang wanita yang seperti dia kenal. "Tunggu," ucap Kak Ivan menghentikan perawat tersebut. Kak Ivan menatap wanita yang terbaring di atas berangkar yang masih memejamkan matanya. "Sasha," gumam Kak Ivan. "Dia kenapa?" tanyanya pada perawat. "Tadi ada anggota polisi yang datang mengantarnya sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Katanya dia kelelahan karena berusaha melarikan diri dari kejaran preman," jawab salah satu perawat itu. "Cepat berikan penanganan padanya, dan beritahu aku jika dia sudah siuman," pintanya pada perawat, karena tak mungkin dia meninggalkan Nareta sendirian sebelum Din datang. Kedua perawat itu kembali mendorong berangkar dan segera memberikan penanganan untuk Sasha. Tak lama Din telah sampai di rumah sakit Pelita Senja. "Kak," teriak Din yang berlari menghampiri Kak Ivan, "di mana Nareta?" tanyanya. "Sedang ditangani dokter, kau tunggu sini aku mau menengok Sasha," jawab Kak Ivan singkat. "Sasha? Dia sakit Kak?" Kak Ivan mengangguk. "Dia dan Nareta terkena musibah pengeroyokan preman," sahutnya. Din membulatkan matanya lalu dia mengusap wajahnya kasar. "Bagaimana bisa terjadi kejadian seperti ini? Lalu gimana keadaan Sasha sekarang Kak?" "Aku belum tahu, kau tunggulah sini biar aku lihat keadaan Sasha," ucap Kak Ivan. Belum sempat Kak Ivan pergi, dokter yang menangani Nareta telah keluar dari ruangan IGD membuat Kak Ivan mengurungkan niatnya untuk melihat keadaan Sasha. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Din khawatir. "Bu Nareta mengalami pendarahan, untung saja janinnya kuat jadi masih bisa untuk diselamatkan," jawab dokter tersebut. "Janin Dok?" ucap Din. "Iya. Apa Bapak belum tahu jika Bu Nareta sedang mengandung dan usia kehamilannya baru 3 minggu?" "Selamat ya Pak," kata si dokter kemudian berlalu pergi. Kedua pria itu mendengar penjelasan dokter hanya diam membisu. "Bagaimana Nareta bisa hamil sedang aku belum pernah OTW sejak pergi keluar kota hingga seminggu kepulanganku?" pikir Din. "Apa Nareta hamil anakku? Usia kandungannya sama seperti terakhir kali aku OTW, saat keadaan darurat waktu itu," batin Kak Ivan. "Kak, aku masuk dulu mau lihat keadaan Nareta. Kakak tolong lihat juga keadaan Sasha, pasti dia kebingungan sekarang," ucap Din yang membuyarkan lamunan Kak Ivan. "Ya, aku akan mengecek kondisi Sasha," sahutnya lalu melangkah pergi menuju ruang rawat Sasha. Din masuk ke dalam dan di sana ia melihat Nareta terbaring di atas berangkar dengan selang infus yang menancap di punggung tangannya, matanya masih terpejam.
Di sampingnya ada seorang perawat yang tengah membereskan peralatan kedokteran. Din mendekat dan duduk di kursi samping ranjang. "Mohon maaf Pak, kami akan memindahkan Bu Nareta di ruang rawat inap," ucap perawat tadi. Din mengangguk dan mengikuti berangkar Nareta yang didorong keluar dari ruang IGD. Demi apapun, pikiran Din penuh dengan tanda tanya tentang siapa yang menghamili istrinya itu. Dan apa yang terjadi dengan Nareta selama ia berdinas di luar kota. Pertanyaan itu terus berputar-putar memenuhi otaknya. Sedang Kak Ivan kini sudah berada di ruang rawat Sasha. Gadis itu juga sudah sadarkan diri dan tengah duduk bersandar pada headboard ranjang pasien. Tak lupa selang infus menancap di punggung tangannya. Berlari dari kejaran para preman membuatnya kelelahan hingga dehidrasi. Tapi sekarang keadaannya sudah baik-baik saja, mungkin karena polisi tadi segera membawanya ke rumah sakit. Jika tidak mungkin Sasha sudah. Stekus. Bagaimana keadaanmu? Tanya Kak Ivan yang menarik kursi di samping ranjang pasien untuk dia duduk. Sudah baik Kak, gimana keadaan Nareta? Aku tadi meninggalkannya, apa dia baik-baik saja? Tanya Sasha begitu khawatir dengan keadaan Nareta. Dia mengalami pendarahan, untung janinnya kuat. Sekarang dia sudah ditangani oleh dokter. Jawab Kak Ivan. Mendengar itu Sasha membulatkan matanya terkejut sembari menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Apakah pendarahan? Nareta hamil. Kak Ivan mengangguk. Kak, aku ingin lihat keadaannya. Pinta Sasha. Pulihkan dulu kesehatanmu, nanti kita lihat Nareta sama-sama. Ujar Kak Ivan. Tak lama dokter yang menangani Sasha masuk ke dalam ruang rawatnya. Selamat siang Nona Sasha, apa masih ada yang sakit? Tanya dokter. Tidak dok. Jawab Sasha lalu dokter tersebut memeriksa keadaan Sasha. Setelah infus habis, sudah diperbolehkan pulang ya, kata si dokter, terima kasih dok. Ucap Sasha. Kak Ivan sedari tadi hanya diam, pikirannya kalut memikirkan Nareta. Apa benar bayi yang dikandung wanita itu adalah anaknya? Pertanyaan itu juga memenuhi otak Kak Ivan. Din duduk di samping ranjang pasien. Tangannya menggenggam tangan Nareta, sebelah tangannya mengelus perut rata istrinya yang masih memejamkan mata. Siapa yang menghamilimu sayang? Apa kau diperkaos? Gumam Din. Aku akan memberi pelajaran bagi orang yang berani melecehkanmu. Ucapnya, tangannya mengepal menahan amarah. Cepat bangun sayang. Tak lama pintu ruang rawat Nareta terbuka, terlihat Sasha yang duduk di kursi roda sebelah tangannya mengangkat infus yang dibawanya dengan Kak Ivan mendorongnya di belakang. Tadi setelah dokter selesai memeriksa keadaannya, Sasha memaksa Kak Ivan untuk membawanya ke ruang rawat inap. Awalnya Kak Ivan menolak tapi karena Sasha terus mendesaknya terpaksa ia mengizinkannya. Sasha terus merasa bersalah karena meninggalkan Nareta sendirian saat kejadian itu terjadi. Tapi mau bagaimana lagi, musibah tak ada yang tahu kapan datangnya. Bagaimana keadaan Nareta, apa belum sadarkan diri? Tanya Sasha. Din menggeleng. Saat Din menggenggam tangan Nareta tiba-tiba ada pergerakan dari jari Nareta. Haus. Ucap Nareta lirih, matanya mengerjap perlahan menyesuaikan silau cahaya dari lampu kamar rawatnya. Sayang kau sudah sadar? Tanya Din lalu bergegas memanggil dokter. Tak berselang lama dokter pun datang dan memeriksa keadaan Nareta. Syukurlah, Bu Nareta sudah sadar dan mampu bertahan. Mohon untuk menginap semalam agar kami bisa memantau keadaan Bu Nareta ke depannya. Kata dokter. Din mengangguk.
Di sana Kak Ivan juga Sasha bisa bernafas lega karena tidak terjadi apa-apa pada Nareta.